lanjutkan materi kita tentang pembinaan dan sertifikasi ahli K3 listrik berkaitan dengan materi pemeliharaan pada pekerjaan pemanfaatan tenaga listrik. Kita lanjutkan yang pertama ya untuk pemeliharaan generator. Nah, di sini generator tergantung dari jenis pembangkitnya ya. Terkait dengan pembangkit tenaga listrik mestinya sudah dibahas secara khusus, jadi tidak perlu saya bahas secara detail di sini ya. Setiap pembangkit tenaga listrik menggunakan mesin generator seperti PLTU, PLTG, PLTGU, PLTMG, PLTA, PLT diesel, PLT panas bumi, kecuali PLTS. Atau PLTS di sini kan menggunakannya kan solar cell. Nah, komponen-komponen di pembangkit saya kira tergantung jenis pembangkitnya. Kalau untuk PLTU ya nanti paling lengkap di situ karena ada boiler, ada turbin, ada kondenser, ada balance of plant, ada trafo, ada switchgear, ada instrumen subject control dan sebagainya. Nah, oleh karena itu nanti maintenance-nya itu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing dari pembangkit. Nah, kalau kita lihat pembangkit tenaga listrik ini blok diagramnya, Pak ya. Ini adalah generatornya, biasanya menggunakan generator sinkron. Ini turbinnya untuk memutar generator. Nah, turbin nanti dikontrol pakai governor di sini. Generator nanti perlu dieksitasi dengan menggunakan sistem eksitasi yang nanti akan dikontrol di sini untuk eksitasinya. Nah, apabila nanti generator menghasilkan listrik, listriknya nanti mau dikirim, itu nanti harus ada sinkronisasi untuk mengamankan ada sistem proteksinya juga. Untuk kepentingan pemakaian sendiri itu ada trafo auxiliary yang nanti digunakan untuk supply bermacam-macam kebutuhan sistem yang ada di generator. Outputnya generator nanti dikirim ke trafo transmisi ya. Nanti di sana ada proteksi sampai nanti masuk ke jaringan transmisi. Nah, ini semua adalah komponen-komponen dari unit pembangkit tenaga listrik. Nah, yang saya bahas di sini untuk pembangkitnya yang paling sederhana yaitu adalah untuk pemeliharaan gensetnya, Pak ya. Nah, pemeliharaan genset di sini ada beberapa macam ya, ada pemeliharaan yang sifatnya tadi ya, preventif, korektif maupun prediktif. Nah, apa saja yang perlu kita lakukan pemeliharaan ya? Tentu saja ya, kita harus tahu komponen-komponennya. Nah, mestinya di materi tentang K3 pada pembangkit tenaga listrik sudah disampaikan ya untuk komponen-komponen dari genset. Apa saja sih yang harus dilakukan pemeliharaan? Nah, genset itu komponennya kan ada dua yang utama kan, komponen generator dan mesin dieselnya. Komponen yang lain pendukung kayak eksitasi, AVR, terus pendingin, ya, terus apa namanya komponen-komponen yang lain itu adalah komponen pendukung. Nah, apa saja yang perlu kita lakukan pemeliharaan? Yang pertama adalah masalah pemanasan genset. Ini terutama kalau gensetnya tidak dipakai setiap saat. Karena genset biasanya hanya dipakai untuk apa? Backup. Nah, bagaimana cara untuk pelaksanaan pemeliharaan pemanasan genset? Maka genset harus dipanaskan di sini ya, dioperasionalkan minimal berapa hari sekali tergantung dari kapasitas gensetnya, tergantung rekomendasi dari pabrikannya. Umumnya itu 5 hari atau seminggu sekali. Berapa waktunya? Ya, waktunya ada yang 15 sampai 30 menit. Nah, tujuannya apa?
Starting itu tujuannya adalah untuk memanaskan genset. Agar apa? Karena genset itu sebagai rotating mesin, apabila dia tidak dipanaskan, maka bisa terjadi bahaya. Pemuaian logam-logam yang tidak semestinya ya karena tidak ada pemanasan. Yang kedua, tujuannya untuk apa? Menjamin ya bahwa belitan motor, belitan rotor maupun stator yang ada pada generator itu tidak menyerap uap air. Banyak ya generator motor yang jarang dipakai pada saat dioperasionalkan itu langsung terbakar. Kenapa? Karena menyerap uap air. Maka di sini perlu kita lakukan pemanasan. Nah, kalau motor gimana ya? Pasang heater ya, pemanas. Yang kedua adalah tentang aki genset. Nah, ini penting karena aki itu kimia. Konektor aki sering menimbulkan masalah. Kendor atau mungkin ada apa namanya bercak-bercak warna putih atau muncul karat pada terminalnya. Sehingga nanti pemeriksaan di sini harus pastikan bahwa kondisi aki terutama di terminasi. Yang kedua terkait dengan jenis akinya, apakah aki basah atau kering. Kalau aki basah ya nanti harus dilakukan pengecekan air akinya seberapa. Apakah masih dalam kondisi yang aman atau tidak. Berikutnya juga perlu dicek tentang tegangan yang dihasilkan oleh aki. Apakah masih normal atau tidak. Yang ketiga terkait dengan bahan bakar. Ini penting untuk dicek, jangan sampai nanti bahan bakarnya habis, maka nggak bisa starting secara otomatis. Termasuk nanti ya bahan bakar ini mudah terbakar dan meledak. Maka harus kita pastikan tidak ada masalah kebocoran, tidak ada jalur-jalur bahan bakar yang bergesekan dengan benda lain, sehingga ini bisa menimbulkan potensi bahaya. Yang berikutnya apa? Sistem kontrol. Ya. Maka di sini harus kita perhatikan. Ini adalah cara pelaksanaan pemeliharaannya. Yang berikutnya indikator mesin, ini juga bisa kita lakukan. Indikator ini penting sekali terutama untuk apa? Ya, suhu radiator pendingin. Karena rotating mesin itu yang paling rawan adalah tentang temperatur. Maka kita pastikan temperaturnya bekerja dengan baik. Pendinginnya bekerja dengan baik. Nah, pemeriksaan bisa dilakukan dengan berbagai macam cara ya. Pemeriksaan konstruksinya, pemeriksaan apa namanya komponen-komponen. Yang berikutnya apa? Kalau rotating mesin ya kita perlu dengarkan bunyi mesin pada saat dijalankan. Apakah ada kelainan atau tidak. Nah, biasanya apabila ada gejala-gejala kerusakan itu akan ada tandanya atau indikatornya berupa apa? Berupa temperatur, berupa bunyi. Nah, ini sebagai tanda-tanda. Termasuk apabila terjadi kegagalan pembakaran atau misfire. Muncul getaran, asap knalpotnya berlebihan, atau warnanya itu terlalu pekat atau terlalu terang, putih bahkan. Nah, ini juga bisa menyebabkan terjadinya potensi bahaya. Termasuk nanti penurunan kemampuan yang tadinya kemampuannya bisa menghasilkan listrik sekian karena seiring dengan pemakaian ya kekuatannya menurun. Termasuk nanti peningkatan konsumsi oli dan konsumsi bahan bakar. Nah, ini harus kita periksa. Yang keenam, apa? Pemeriksaan sistem pembuangan. Ini penting sekali. Asap, ya, apakah berlebih atau tidak. Nah, ini nanti kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan kualitas bahan bakar atau kualitas udara yang digunakan untuk proses pembakaran. Nah, ini harus kita periksa. Jangan sampai nanti ya, ini menjadi awal masalah. Yang berikutnya sistem pelumasan. Ini pelumasan sangat penting. Rotating mesin itu sangat membutuhkan
pelumasan. Nah, pelumasan umumnya menggunakan oli. Kalau di motor listrik ya menggunakan oli atau menggunakan grease. Nah, maka di sini untuk pelumasan kita pastikan nanti ya, untuk indikatornya nanti seperti apa. Kalau nanti berkurang ya kita perlu tambahkan atau tidak. Nah, kalau menambahkan oli pastikan kualitas dan mereknya sama. Spesifikasinya sama, nggak boleh beda. Karena nanti kalau beda tidak bisa bercampur secara sempurna. Termasuk nanti filter-filter yang ada di situ. Ini penting sekali, filter oli. Supaya nanti kita bisa menyaring ya kotoran-kotoran. Nah, yang berikutnya untuk sistem pendingin ya, kita bisa lihat di sini sirip-sirip pendingin untuk radiator. Nah, ini bagaimana cara untuk merawatnya? Bagaimana cara membersihkan? Apakah kita membersihkannya pakai ya udara bertekanan? Nah, ini yang sering kali menggunakan udara bertekanan terlalu tinggi, malah justru rusak. Maka kita harus perhatikan bagaimana cara melakukan pembersihan sirip-sirip dari radiator tanpa menyebabkan kerusakan. Termasuk nanti air pendinginnya, ya, apakah pakai air atau pakai coolant. Nah, ini juga harus. Nomor 9 itu adalah penggunaan spare part. Usahakan menggunakan original equipment manufacturer. Tidak menggunakan spare part yang sembarang. Tapi pastikan spare part menggunakan OOM. Nah, komponennya apa saja? Ini biasanya nanti di manual book ada indikatornya. Spare part ini itu diganti setiap berapa, oli itu diganti setiap berapa bulan, seal diganti setiap berapa bulan, filter udara, filter bahan bakar, V-belt, dan lain sebagainya. Itu nanti ada guideline di manual book. Jadi kenapa perlu ada dokumen manual book? Itu sebagai salah satu referensi. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah jelas semuanya, Bapak sekalian? Belum ya? Kita lanjut. Lanjut nomor 10 sampai 13. Apa nomor 10? Kebersihan genset. Genset itu rotating machine, maka ya genset harus bersih termasuk lingkungannya. Apa yang harus dibersihkan? Ya, kotoran-kotoran, debu, benda-benda asing yang dapat mengganggu kinerja dari mesin genset. Nah, ini penting termasuk kebersihan. Yang berikutnya, kapasitas air radiator ini dicek ya. Kapasitas oli mesin juga perlu dicek. Termasuk persediaan bahan bakar. Jangan sampai nanti ya pada saat sumber utama mengalami masalah, genset tidak bisa running. Kenapa? Bahan bakarnya habis. Ya maka blackout. Nah ini harus diantisipasi. Yang berikutnya pengecekan air aki. Nah ini yang pakai aki basah. Kalau aki kering ya free maintenance ya Pak ya. Yang berikutnya pengecekan V-belt ya. Nah ini juga harus kita perhatikan. Kalau yang 3 bulanan apa? Pengecekan filter udara. Ini filter udara perlu dicek. Yang berikutnya pembuangan endapan pada tangki bahan bakar. Kualitas dari bahan bakar yang tidak baik itu akan mengakibatkan adanya endapan. Nah, endapan ini akan berbahaya. Nah, endapan namanya endapan mesti mengendap di dasar tangki. Nah, ini kalau di tangki harus dibersihkan. Kalau di apa namanya? Boiler itu ada sud blunya ya.
untuk membersihkan ya kotoran-kotoran di dalam sana. Nah, ini juga di tangki penyimpanan bahan bakar agar tidak apa? Agar tidak masuk ke dalam ruang bakar. Kalau nanti masuk ke dalam ruang bakar ini berbahaya. Maka pembakarannya tidak sempurna, misfire. Nah, ini mestinya nanti desainnya seperti apa agar nanti kita bisa membuang endapan-endapan yang mengendap di dasar tangki. Ya, bisa dipahami semuanya, Bapak sekalian? Oke, yang 6 bulanan ya. 6 bulanan apa? Biasanya penggantian oli itu 6 bulan. Walaupun ada juga yang oli itu 3 bulan. Tergantung nanti ya kita mau pakai referensinya yang mana. Termasuk filter oli ya itu 6 bulan. Filter bahan bakar tahunan ya. Filter udara ya dan lain sebagainya. Termasuk nanti adalah apa? Pengecekan grounding. Nah, ini hati-hati terhadap grounding. Pastikan nanti groundingnya dalam kondisi yang baik. Oke ya, Bapak-Bapak sekalian, ini untuk pemeliharaan apa? Genset. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan pemeliharaan genset? Atau udah ngantuk ini, Mbak? Sesi siang ini, ya? Baterainya udah habis ini. Pak Saiful, baterainya udah habis ini. Monggo silakan. Ada yang mau disampaikan, ya? Cukup? Oke, kita lanjutkan, ya. Nah, sekarang pemeliharaan di trafo. Tadi di genset, sekarang di trafo, ya. Nah, ini juga bergantung pada trafonya, Pak ya. Trafo macam-macam. Ada trafo, kalau di pembangkit ada trafo generator, ada trafo untuk auxiliary, dan lain sebagainya. Kalau di industri ya trafonya trafo apa? Trafo distribusi, Pak. Menurunkan tegangan. Nah, jenis trafonya juga beda-beda. Ada trafo kering, dry type, ada trafo basah. Nah, oleh karena itu untuk pemeliharaan trafo apa? Ada pemeliharaan yang sifatnya inspeksi. Ada pemeliharaan ringan, ada pemeliharaan sedang, dan ada pemeliharaan berat. Nah, kalau inspeksi apa yang perlu diinspeksi? Untuk trafo. Ya, yang jelas kondisi dari komponen, apakah ada tanda-tanda mencurigakan atau tidak. Yang kedua apa? Pemeliharaan kebersihan. Nah, kalau ringan apa? Ini ya, pembersihan bagian dalam dan bagian luar, pengukuran, pengecekan kondisi kerja, suhu, dan lain sebagainya. Nah, kalau sedang seperti apa? Kalau berat seperti apa? Ya, di sini kalau berat ya lebih ini ya. Kalau yang sedang ya ada pengukuran minimal ada pengukuran apa? Tahanan isolasi dan lain sebagainya. Nanti kita bahas untuk pemeriksaan dan pengujiannya. Nah, kalau kita lihat sekarang ya, statistik kerusakan trafo. Trafo itu yang sering rusak apa? Ternyata dari penelitian yang dilakukan oleh para engineer di seluruh dunia, yang paling sering rusak bagian trafo yang pertama apa nih yang warna biru ini? Yaitu bagian apa, Pak? Insulation, Pak. Insulation atau isolasi. Ini yang sering rusak. Nah, insulation itu apa? Insulation itu yang pertama insulation terkait dengan oli. Yang kedua apa selain Ya, oli? Ya, kertas.
Yang ketiga apa? Basing atau busing ya. Nah, ini yang sering. Yang berikutnya apa? Isolasi itu. Isolasi pada belitannya, pertaknya. Nah, ini yang terkait dengan trafo. Ini yang sering trouble di situ. Yang kedua itu adalah yang warna orange, yaitu apa? Winding, belitan. Yang nomor tiga yaitu di basing trafo. Retak, rembes, ya. Yang nomor empat itu bagian OLTC, tap changer. Nomor lima itu tangki. Nomor enam itu pendingin, coolant-nya. Nomor enam itu intinya, baru yang lain itu sekitar 2%. Ini adalah data statistik ya, terkait dengan kerusakan yang ada di trafo. Nah, sekarang apa saja yang perlu kita maintain? Yang perlu di-maintain ya bagian-bagian dari trafonya. Apa yang pertama kita maintain? Tangkinya, radiatornya, pipa-pipanya, katup-katupnya, sumbatnya. Nah, kita cek apakah terjadi kebocoran atau tidak. Yang kedua, ya, kalau kita menggunakan trafo minyak, kipas-kipasnya nanti kita cek yang fungsinya untuk pendingin. Tapi kalau dry type trafo kan tidak punya sirip-sirip ya, kipas-kipasnya. Pompanya ya. Nah, ini fan yang digunakan untuk pendingin sama pompa yang digunakan untuk sirkulasi minyak. Nah, ini juga perlu dicek. Secara visual, secara construction, maupun gejala-gejala yang muncul. Apakah ada suara yang mencurigakan, atau ada bau yang tidak normal. Nah, ini kita lakukan pengecekan. Nomor tiga, apa yang dicek? Yang dicek adalah terminal utama, terminal kabel, rel, jumper wire. Apakah ada benda-benda asing di dekatnya atau tidak? Kotoran, ya, ataupun binatang. Nah, ini yang bisa membahayakan terjadinya shock. Nomor 4, indikator tinggi minyak. Nah, ini juga harus kita cek. Yang kelima apa? Basing trafonya. Nah, di sini dicek apakah ada retak, apakah kotor, apakah ada pecah, ataukah ada rembesan atau kebocoran minyak. Nah, ini terkait dengan pemeriksaannya. Nomor 6 ya. Tadi kipas pendingin, motor pompa sirkulasi dan radiatornya. Apakah dia masih bekerja sesuai dengan setting? Misalkan kayak kipas, fan itu akan berputar pada saat suhunya berapa. Oh, kalau suhunya sekian, fan-nya muter. Kalau suhunya sekian, muternya kencang. Kalau suhunya sekian, muternya pelan. Nah, ini nanti dicek. Termasuk indikator untuk pompa sirkulasi. Apakah aliran minyaknya itu berjalan dengan baik atau tidak? Apakah ada karat ya pada sirip radiator dan lain sebagainya. Berikutnya adalah sumber arus DC dari arus bolak-baliknya. Yang berikutnya damkar, pemadam kebakarannya, ya, aparnya, hidrannya. Kalau pakai apar, pakainya apa di sini? Bahannya apa? Yang berikutnya suhu minyaknya serta kumparannya. Ini nanti kita cek baik secara manual ataupun secara otomatis. Kalau yang sekarang udah otomatis, nanti kita lihat ya. Yang secara otomatis kita bisa kontrol dari control room ya. Beban trafonya nanti kita hitung Pak ya. Ini beban trafonya kita ukur. Diukur nanti dihitung berapa pembebanan trafonya.
Ini penting ya, termasuk keseimbangan beban. Yang nomor 11 apa? Lemari kontrol dan proteksinya perlu cek. Kalau yang pakai nitrogen ya nanti dilihat berapa sih tekanan nitrogennya. Apakah masih sesuai dengan standarnya atau tidak. Kalau yang pakai konservator dicek di sini. Apakah silika gelnya, warna silika gelnya masih baik atau sudah harus minta diganti. Termasuk nanti untuk OLTC-nya di sini dicek. Apakah minyak pada OLTC perlu diganti atau apakah sudah kotor ya. Nah, ini dilakukan pemeriksaan. Bisa difahami Bapak sekalian? Yang berikutnya apa? Diafragma. Tahanan pentanahan kita ukur. Kalau ini diukur pertama diperiksa dulu apakah masih tersambung dengan baik. Kalau masih tersambung ya nanti diukur berapa sih tahanan pentanahannya. Pastikan ya pada saat kita melakukan pemeriksaan ya dicek baur moodnya apakah kendor atau tidak. Yang nomor 3, rasio belitan trafonya. Apakah rasionya ada perubahan atau tidak? Jangan-jangan nanti ada perubahan ya. Kalau ada perubahan ya tegangannya nanti berubah. Yang berikutnya kekuatan dielektrik dari oli trafonya. Nanti dicek apakah masih sesuai dengan standarnya atau tidak. Nah, standarnya pakai apa? Bisa pakai IEC, bisa pakai BSI, bisa pakai ANSI, bisa pakai ASTM, dan lain sebagainya. Termasuk nanti kadar asam dalam minyak trafo. Nah, ini kita cek. Berapa sih kadar asamnya? Bisa difahami semuanya, Bapak sekalian? Nah, terkait dengan oli nanti ya dicek viskositasnya, kadar air dalam minyaknya dicek, warna minyaknya masih standar atau tidak, kandungan gas dalam minyaknya nanti dicek dengan menggunakan DGA atau distilled gas analysis. Peralatan-peralatan proteksinya dicek ya. Proteksinya apa saja? Relay buhul, relay sudden pressure, relay suhu. Kalau di trafo distribusi biasanya pakainya DGPT Pak ya. Apa DGPT singkatannya Pak Eka? Detektor gas potential transformer, Pak. Kok potensial toh? Eh, apa, Pak? Salah ya P-nya, Pak ya? P-nya salah. Pressure. Nah, pressure Pak. Oh iya iya iya. Kok jadi potensial, Pak ya? DGPT, DGPT itu apa tadi? Detektor. Apa yang dideteksi? Yang pertama apa? Gas. Ya tahu? Karena gas itu berbahaya. Ya. Yang kedua apa? Pressure, tekanan. Nah, ini tekanan berbahaya. Ya. Yang ketiga itu temperatur. Nah, ini nanti jadi satu alatnya namanya DGPT. Bisa dipahami ya semuanya ya. Kalau di trafo-trafo yang besar ya, nah itu nanti di sini pakainya itu relay buhol, relay sudden pressure, relay suhu dan relay yang Janssen. Ini relay-relay yang di dalam oli. Tadi DGPT ini kan ngeceknya di dalam oli, Pak ya. Nah, selain relay-relay ini nanti ada relay banyak kan, ada relay diferensial kalau yang trafo-trafo besar, Pak ya. Kayak trafo yang ada di pembangkit seperti Pak siapa Pak Teguh ya, pembangkit Pak Teguh ya.
Nah, kalau di pembangkit trafonya ya ada tambahan proteksi banyak. Ada relay diferensial ya, ada relay apa namanya ground fault, ada relay REF, ada relay SBEF dan lain sebagainya. Nomor 11 apa? Basing, trafo dan bodinya ini dicek. Itu apa nih? Berikutnya apa yang dicek? Roda gigi pada OLTC. Apakah ada yang kendor? Mur bautnya, apakah pelumasannya perlu ditambah ya? Mur baut terminal ya, baut di basing, baut di bodi dan baut untuk pentanahan. Kita pastikan dalam kondisi yang bersih dan kencang, tidak ada kontaminasi. Berikutnya spark gap untuk basing primer dan sekundernya. Ini spark gapnya masih aman atau tidak? Dan lain sebagainya. Bisa dipahami semuanya Bapak-Bapak sekalian? Nah, untuk oli nanti apakah perlu dites tegangan tembusnya atau tidak? Nah, biasanya nanti kalau ada gejala-gejala Pak ya, nanti kita cek apakah oli minyak kita itu tegangan tembusnya masih memenuhi persyaratan atau tidak. Jangan sampai nanti ya kondisi olinya sudah jelek ya, sudah nggak mampu menahan tegangan, akhirnya tembus. Nah, ini bisa terjadi kebakaran, ledakan. Ini bahaya. Yang nomor 18 itu pondasi. Walaupun trafo itu bukan rotating mesin, tapi perlu untuk kita pastikan pondasi trafo itu tidak ada keretakan, tidak ada perubahan kedudukan. Nah, di sini juga perlu dipastikan untuk isolasi antara tangki terhadap tanah. Sehingga nanti kita bisa pastikan trafo kita bisa bekerja dengan baik. Ada pertanyaan untuk trafo, Pak? Ini saya ambil nggak terlalu detail, Pak ya. Boleh tanya Pak Ali? Ya, monggo, Pak. Silakan, Pak Eka. Iya, terima kasih. Yang pertama tadi terkait statistik kerusakan trafo ya Pak ya. Iya, Eh, betul, Pak. Salah satunya adalah di situ muncul nama tap changer Pak. Dan menyumbang cukup lumayan besar Pak, 12% ya Pak ya. Ya, Itu kira-kira penyebab tap changer itu sering rusak itu apa sih Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang rasio belitan trafo ya Pak ya. ya, Itu sering rusak itu penyebabnya apa Pak? Dan efek yang terjadi itu apa saja Pak? Terima kasih Pak. Dua dulu Pak. ya. Terima kasih, Pak Eka. Ya, yang pertama terkait dengan tap changer. Tap changer itu kan switching, Pak ya. Jadi Ya kita betul Pak. merubah sadapan trafo yang tadinya. Nah, kenapa kok kita perlu ubah sadapan trafonya? Supaya menyesuaikan tegangan, toh, Pak ya. Betul. Jadi misalkan Bapak ya kan keluarannya berapa di sana ya? Oh, keluarannya kok dari sumbernya kok turun. Ya nanti bisa dinaikkan supaya nanti yang sampai ke konsumen, yang sampai ke tempat kita itu bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, biasanya untuk tap changer itu kelipatannya ganjil ya. Ada yang 5, 7, 9, 3, 11, 13 sampai ke berapa gitu ya. Tergantung pabrikannya itu mau membuat tap changernya sampai berapa. Nah, di tap changer pada saat Bapak merubah itu terjadi yang namanya switching, Pak. Nah, pada saat Bapak melakukan switching di situ ya, ada apa di situ? Ada transient. Ada percikan api di situ. Maka di situ mestinya nanti ada olinya.
pada mekanisme pemindahan tap changer di situ. Nah, biasanya kerusakannya apa? Nah, tadi sudah saya sebutkan di sini ya. Yang pertama apa di situ? Di OLTC ya. Olinya masih baik atau tidak? Oli dari OLTC ini sudah kotor atau belum? Sudah terkontaminasi atau belum? Nah, kalau ini kondisinya tidak baik, ini bisa menjadi sumber masalah. Karena proses switchingnya tadi, ini bisa menghasilkan percikan. Bisa dipahami ya Pak ya? Karena prosesnya switching ya. Nah, kenapa di situ? Ya, ada diverter switch. Proses switchingnya kan pakainya nanti diverter switch Pak ya. Di situ nanti ada perubahan itu, nanti pakainya diverter switch yang dimana switchnya itu direndam dalam minyak atau oli. Supaya nanti tidak menimbulkan percikan api. Nah, di situ prosesnya itu. Yang kadang-kadang ini apabila kondisi oli dan minyaknya sudah tidak baik, tetapi telat melakukan penggantian, pada waktu proses di situ ini bisa muncul percikan api. Ya. Yang kedua ya terkait dengan apa Pak tadi Pak lupa saya. Yang kedua apa Pak? Rasio belitan trafo itu. Rasio belitan Penyebabnya, trafo. ya, Ya. penyebabnya apa, kemudian efeknya apa saja, Pak? Ya, rasio belitan trafo penyebabnya apa? Ya. Rasio belitan trafo kok bisa berubah Pak ya? Padahal trafo itu kan statik, nggak ada rotating. Penyebabnya itu ada yang namanya shorten, belitan yang short. Tapi bukan short yang menyeluruh. Sebagian kecil, shortnya kecil di situ. Shorten aja. Nah, shorten itu penyebabnya apa? Ya banyak, ya kan? Bisa karena isolasi di situnya, ya kan? Kan trafo itu kan isolasinya di varnish itu kan. Nah, di situ misalkan varnisnya mungkin sudah lama itu menipis atau hilang, sehingga belitan itu kan. Nah, ini bisa terjadi yang namanya short. Bukan short circuit ya Pak ya, short belitan. Nah, ini bisa terjadi di mana? Bisa terjadi di trafo, motor maupun generator. Nah, pengaruhnya gimana? Ya nanti tadi kalau terjadi shorten, ya itu nanti kan rasionya berubah Pak ya. Kalau rasionya berubah gimana? VS per PP sama dengan MS per MP. Kalau rasio ininya berubah, kalau short itu kan Pak ya, ada yang short beberapa ini kecil sedikit dah. Berarti nanti kan NP-nya berubah, yang kalau shortnya di NP, NP-nya berubah. Kalau yang shortnya di NS, berarti NS-nya berubah. Maka rumus ini sudah nggak berlaku lagi. Nah, kalau tidak berlaku seperti ini gimana? Ya nanti tegangannya dan arusnya nanti nggak sesuai, Pak. Jadi nanti IS apa namanya? Arus di primer, arus di sekunder, tegangan di primer, tegangan di sekunder itu bergantung kepada jumlah belitanya di situ. Nah, kalau ada jumlah belitan yang tadinya dia itu terpisah karena ada gangguan, ya, kondisi tertentu dia belitanya tidak sama, ya nanti akan menyebabkan perubahan rasio tadi. Nah, sehingga ini nanti harus dicek untuk mengetahui rasio daripada belitan trafonya. Nah, kalau yang terjadi jumlah belitanya banyak, ini juga berbahaya. Karena nanti ya ini bisa menimbulkan masalah. Masalah munculnya panas di situ kan Pak ya. Nah, munculnya panas karena dia direndam dalam minyak, ya kan? Apa yang terjadi? Maka di dalam oli atau minyak tadi akan mengeluarkan apa? Gas. Bisa dipahami Pak ya? Jadi kenapa kok di situ apa namanya perlu ada relay buhul, relay ini kalau di distribusi perlu ada DGPT. Ya karena di situ ada panas. Nah, kalau panas oli itu dia akan menjadi bereaksi. Reaksi panas dengan oli itu dapat menimbulkan munculnya apa?
Nah, gas-gas tertentu kalau jumlahnya melebihi ambang batas, ini bisa berbahaya. Maka diperlukan proteksi tadi. Kalau proteksinya kerja ya nanti trip ya. Misalkan kok gasnya menyebabkan relay buhul kerja ya nanti berarti dia trip. Atau DGPT-nya kerja maka dia trip. Tapi kalau dia nggak kerja gimana? Bisa meledak Pak trafonya ya. Bisa dipahami nih ya Pak Eka ya. Ada yang lain mau ditanyakan? Silakan. Terima kasih Pak Ali. Mohon Ya, bertanya, Pak. sama-sama. Pak Ali, Ya, silakan. Monggo Pak Alfian. Pak, untuk mengetahui tahanan isolasi suatu kertas trafo itu bagaimana, Pak? Kalau kalau untuk yang oli kan, untuk yang apa minyaknya itu kan dia menggunakan tegangan tembus. Sedangkan kalau kertas itu kan posisinya di dalam ya, Pak. Nah, Hmm, untuk mengetahui dia ada short term atau gangguan itu seperti apa ya, Pak? kalau kertas nanti kan dilihat kondisi kualitas kertasnya. Kalau Pakainya namanya uji furan. berarti posisinya dibongkar Pak nanti Pak atau gimana Pak? Ya, itu mekanismenya ini Pak. Nah, di sini Pak ya. Ini Pak ya, nomor berapa Pak tadi? Furan. Nomor 29 berarti Pak ya. Nah, ini. Dia Posisinya di online ya sini Pak ya? posisinya online. Bisa dalam Oke. posisi online. Kalau dengan tes DGA beda ya Pak ini ya Pak ya? Kalau DGA oli Pak. Beda Pak. Oh, oke oke Kalau oke. DGA, ini Pak, DGA nomor berapa Pak? Nomor 23. Kalau DGA Hmm. itu ngecek oli, termasuk BDV. Kalau BDV tegangan tembus. Hmm. Soalnya begini Pak, pernah ada kasus di tempat kami itu kan Mm-mm. untuk ini Travodaya Pak. Jadi Travodaya Ya. 2500 kVA. Mm-mm. Outputnya sisi sisi apa sekunder posisi LV-nya Mm-mm. itu kabelnya itu kan posisi di bawah tanah Pak, kemudian dia terbakar di bawah, nah kan sampai mengetripkan di kubikel. Mm-mm. Nah berarti ACB kan nggak trip karena kan sebelum eh, kabel itu setelah kabel itu sebelum ACB lah, kemudian setelah diganti itu trennya itu eh, suhunya itu selalu tinggi, Pak. Jadi beban itu masih di 70% itu suhu udah sampai 70 derajat. Sedangkan di nameplate itu normalnya itu maksimal 60. Nah, terus kemudian kan kami curiga apakah di kertasnya itu terjadi kayak terbakar atau gimana karena kan panas kan Pak, karena itu kan panas kemudian Mm-mm. terbakar. Kemarin ada dikasih solusi itu tes DGA untuk mengetahui karbon di dalam minyaknya, tapi setelah dicek ternyata tidak ada karbon sama sekali Pak. Lah kami masih Mm-mm. masih meraba-raba panas itu berasal dari mana kan gitu Pak. Iya, iya. Ya, memang harus ini harus diinvestigasi secara menyeluruh, Bapak ya. Ya, Sumber panasnya itu dari mana ini ya? Apakah dari apa namanya eh, bebannya? Tapi kalau bebannya 70% ya. masih 70 antara 68 sampai 70 Nah, peaknya Pak. terus yang berikutnya bebannya imbang enggak itu? Alhamdulillah imbang Pak, di Bebannya bawah seimbang. 10% ya. Berarti bukan masalah itu kan? Berarti kan nanti Bukan. analisisnya satu-satu itu, Pak ya. Pertama bebannya berarti bukan ya. Bebannya seimbang bukan. Harmoniknya tinggi enggak? Kalau harmonik kemarin sih masih diambang wajar sih Pak ya. Cuma ya memang Berapa Ordo 2 persen? kemarin berapa ya totalnya itu masih I-nya itu 3% kalau nggak salah Pak kemarin. THI-nya 3%, THI-nya 3%. THD-nya berapa? THD-nya saya lupa Pak. Eh, Tapi masih di batas masih, lima masih, persen ya, masih di bawah 5%. 15%. Terus hasil BDV-nya gimana tadi? Kalau tegangan Eh, tembusnya kok masih aman Pak. masih aman tegangan Kalau tembusnya tegangan berapa tembus, itu? Itu tegangan tembus sampai kemarin sampai berapa? terakhir Berapa volt? sorry kemarin itu ini kan
posisi terakhir ini baru posisi hari ini kan di itu Pak di purifikasi. Hmm. Saat sebelum purifikasi itu masih 40 Pak. Ini Oh, tadi 40 jelek terakhir Mas. 40 kafe. 40 kafe ya. 40 rata-rata 40-an lah, sekitar Ya, 40-an. 40-an. Nah, Ada setelah yang sampai dipurifikasi berapa? ini tadi sekitar Sampai tembus 80. 80 kan bagus berarti. 80. Ya, ha-ha. Nah, itu masih posisi masih ya Panas. panas. Manasnya masih di 70 lah, Pak. 70 di atas 60 derajat. Betul betul. Ah. Ya, Kira-kira itu apanya ya, Pak nanti ya? ya perlu dilakukan investigasi lagi nih. Apakah ada tadi ya shorten atau tidak itu di situnya ya. Termasuk Berarti nanti cek perlu Blitan tadi ya, Pak ya? ya di Belitan tadi ya. Terus nanti di ini lagi apa namanya di kertasnya juga perlu ini ya dilakukan uji ya untuk ke uji furannya Pak ya. Supaya nanti kita bisa uji furan kan dari sampel oli juga Pak nanti Pak ya. Oh, gitu ya, Pak. Ah, ah. Jadi nanti supaya bisa ngerti kira-kira nanti ininya di mana ini. Ini kan cuma beda alat aja yang untuk ujinya itu. Ya. Hmm, Jadi supaya nanti kita bisa melakukan investigasi sumbernya dari mana. Groundingnya bagus Pak. bagus, Pak. Di bawah 1, Pak. Groundingnya bagus di bawah 1. Ya. Oke ya. Ya itu nanti harus dianalisis lebih mendalam nih kasusnya ini. Kalau Menarik. tes Ya. tes tes Blitan itu namanya apa, Pak ya? Untuk Tes uji beritan maksudnya Pak. untuk tadi loh, Pak. Apa? Oh, untuk yang itu ya Shorten uji tadi. yang untuk ini nih Pak ini nih. Kalau untuk uji-uji itu masuknya di sini. Soalnya kami curiga di situ, Pak. Pas soalnya posisi itu terjadi setelah tadi kabel bawah tanah kita short tadi. TTR bukan, Pak Nah, Ali? ini ada Apa, Pak? beberapa uji ya. Kalau TTR ya? TTR Bukan ya, Pak itu ya? rasio belitan tadi, Pak. Ya. Kalau TTR itu rasio belitan ya. TTR ya, Pak. Itu TTR rasio belitannya masih sesuai atau tidak, itu kan. Ah, Terus kalau apa namanya untuk ini ya, ini bisa dilihat dari ini Pak beberapa ujinya. itu lama enggak, Pak, untuk tes TTR itu, Pak? Untuk offline-nya. Apanya Pak? Untuk offline-nya. Posisinya apakah harus sehari atau berapa jam saja, Pak? Ya kalau untuk tesnya nggak terlalu lama sih kalau untuk Oh. ini ya, untuk tes TTR ya, nggak Cuma perlu sepertinya ini ini. harus dicopoti semua ya. Sisi sekunder dan Iya primernya gitu. betul Oh, Bapak, oke. harus dicek untuk ini. Karena dia Oke, harus Pak. offline Pak ya, harus disesuaikan Hmm. pada saat dia dijadwalkan offline di sini, tidak bisa online ya. Oh, oke, Pak. Termasuk untuk SFRA ya atau Switch Frequency Response Analysis-nya juga bisa Hmm. ini. Apakah ada pergeseran intinya? Ini juga bisa menjadi sumbernya juga ya. Ini bisa menjadi sumber ya terkait dengan berbagai macam masalah di trafo ini ya. Oke, Pak. Baik, Ya, Pak. Makasih, Pak Ali. ya sama-sama. Menarik ini kasusnya ya. Itu perlu dilakukan investigasi, melibatkan banyak teman-teman di sana diskusi ya, supaya nanti hasilnya lebih komprehensif ya. Nanti boleh kalau ada apa-apa nanti bisa kontak ke saya ya. Monggo ada yang lain mau disampaikan? Cukup? Pak mau tanya lagi, Pak. Ya boleh monggo. Pak terkait menghitung nilai ekonomis di suatu peralatan itu seperti apa, Pak? Menghitung apa? Nilai ekonomis itu sudah jadi kita udah investasi, kemudian Hmm, ya alat tersebut kan turun ya, Pak ya, degradasi betul. ya untuk Hmm, aneh. hmm, Itu hmm. bagaimana, Pak? Berapa tahunnya atau caranya seperti apa, Pak? Caranya itu Bapak harus baca buku tentang teknoekonomi. Nah, ini kelemahan orang-orang teknik itu kan tidak belajar masalah ekonomi nih, kelemahannya. Maka kita harus mempelajari yang namanya ilmu apa? Teknoekonomi. Nah, teknoekonomi yang perlu dipelajari apa? Yang pertama adalah tentang perhitungan BEP, Pak. Ya kan? Ini, kalau kita investasi alat, itu BEP-nya nanti berapa tahun? BEP itu adalah break even point. Nah, yang kedua, kita harus bisa menghitung namanya ROI, Return of Investment.
Apa itu ROI itu? Jadi kalau kita investasi suatu peralatan, ya kan, itu apakah menguntungkan atau tidak? Itu nanti ngitungnya pakai ROI dibandingkan dengan bunga bank. Ya, toh? Kalau saya misalkan punya alat ini, saya mau ganti alat yang baru nih kan, hitung-hitung ROI-nya kok lebih rendah dari bunga bank. Berarti itu investasi yang tidak layak. Daripada saya investasi tapi hasilnya tidak signifikan, mending uang saya taruh di deposito. Paham ya ini ya, Pak Alfian ya? Paham, Pak, paham, Pak. Nah, Ya. ini dua kunci itu. Kalau Bapak bisa ngitung dua, insya Allah nanti bisa menghitung tingkat kelayakan tadi. Ya, apakah kita kalau ada misalkan mesin atau alat ini mau kita upgrade atau tidak, atau kita perlu ini atau tidak, apakah alat ini masih layak atau tidak secara ekonomisnya itu. Ya, nanti kita bisa hitung. Nah, perhitungannya menggunakan bunga berjalan, Pak ya. Karena nilai suatu apa namanya eh, nilai suatu peralatan itu semakin lama itu semakin turun. Ada penurunan di situ. Nah, penurunannya kan tiap tahun bisa diasumsikan, ya. Nah, itu nanti ada contoh-contoh perhitungan. Ini kalau saya jelaskan di sini contohnya nanti bisa satu hari sendiri nih. Contoh studi kasus tentang apa? Eh, Analisis kelayakan sesuatu peralatan engineering. Ya. Nah, ini penting, Pak. Kalau kita mau jadi apa namanya pimpinan di sebuah industri, maka kita patokannya harus pakai ROI. Kalau enggak nanti kita tuh sering di apa namanya ditelikung oleh teman-teman dari keuangan. Ini enggak layak ini kan? Ini enggak layak karena kita ngitungnya hanya pakai hitungan orang teknik. Maka ini saya sarankan, orang-orang teknik itu harus ngerti hitungan ekonominya. Karena yang membiayai itu kan orang-orang ekonomi, Pak ya. Orang-orang pendanaan itu kan orang-orang ekonomi. Maka kita harus menyesuaikan perhitungannya pakai itu. Kalau pakai perhitungan orang teknik, ajukan mesti ditolak. Pengalaman saya begitu, Pak. Tapi begitu kita ngajukannya pakai ilmu ekonomi, ya mereka bisa paham. Oh ini dengan perhitungan seperti ini itu upgrade peralatan ini menjadi apa? Visible untuk didanai. Kenapa? Karena BEP-nya itu cepat, ROI-nya itu jauh lebih tinggi dibanding bunga bank. Itu contoh perhitungannya begini Pak Alfian ya. Ada yang lain mau ditanyakan? Saya cukup, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama Pak Alfian. Oh ya, tadi yang terkait apa namanya pengujian ten to ten shot ya Pak ya. Itu pakainya namanya tes surge comparison test. Jadi nanti diberikan pegangan surja untuk mengetahui adanya shot ten atau tidak di situ ya. Bisa dipahami ya Pak ya? Oke ya. Saya kira itu yang tadi kita sampaikan. Ada yang lain? Monggo silakan. Tidak ada, kita lanjut. Sekarang kita lanjut ke pemeliharaan motor listrik. Kalau yang lampu stop kontak nggak saya bahas Pak ya. Kebanyakan lampu stop kontak instalasi itu kan apa namanya pendekatannya pakai breakdown Pak ya. Nggak usah di maintain. Lampu nggak usah dilepas, dibersihkan, pasang lagi Pak ya. Malah tambah rusak. Lampu biarkan aja ya. Kalau lifetime-nya udah memenuhi syarat ya ganti baru. Walaupun belum mati Pak. Kan lampu murah Pak ya, apalagi lampu LED murah meriah. Jangan nunggu mati Pak, bahaya ya. Terutama lampu-lampu yang kita pasang di instalasi yang kritikal. Nah, sekarang pemeliharaan motor listrik. Nah, motor listrik ini ya salah satu komponen yang sangat penting di dunia industri, banyak digunakan untuk berbagai macam proses produksi. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, Pak ya. Untuk fan, untuk blower, untuk konveyor, untuk kompresor, ya.
untuk mesin-mesin produksi, untuk pompa, untuk mesin cracking, untuk mesin milling, ya, dan mesin-mesin yang lainnya. Nah, pemilihan motor itu bagaimana yang baik? Nah, motor itu harus kita pilih sesuai dengan kondisi operasi dan lingkungan. Kebanyakan motor listrik itu tidak tahan lama. Kenapa? Karena pemilihannya nggak tepat. Motor listrik itu apakah digunakan continuous running ataukah digunakannya intermittent? Itu beda, Pak. Kadang-kadang ya kan, motor yang kita gunakan continuous kita pilih yang intermittent. Ya motornya cepat jebol. Demikian juga sebaliknya. Motor yang kita gunakan sebenarnya untuk intermittent, on off, kita pilih motor yang continuous. Ya nggak tepat. Bisa difahami ini, Pak? Yang berikutnya, penting juga untuk memperhatikan masalah kapasitas motor. Kadang-kadang kita di dalam membuat keputusan, ini kapasitas motornya berapa? Kadang-kadang suka ditambah-tambahi, Pak ya. Kita butuhnya sebenarnya 5 kW. Kadang suka bagian ini nambahi 10%. Bagian ini nambahi 10%. Bagian pengadaan nambah 10%. Akhirnya yang datang motor 10 kW. Nah, ini berbahaya ya. Karena motor menjadi tidak sesuai dengan desain awalnya. Nah, terkait dengan lingkungan juga kita harus perhatikan di sini. Apakah motor ini ya, lingkungan kita ada api dan ledakan atau tidak? Maka kita harus pastikan apakah motornya tahan bahaya api, tahan bahaya ledakan atau tidak. Apakah motor ini bisa memercikan api atau tidak? Apakah dia ada fasilitas flame proof-nya atau tidak? Apakah dia mempunyai tingkat keamanan yang tinggi atau tidak? Apakah dia IP-nya tahan terhadap debu maupun terhadap masuknya air? Nah, ini harus kita perhatikan. Nah, sekarang yang dimaksud dengan pemeliharaan motor itu apa saja? Nah, pemeliharaan motor itu yang paling banyak apa, Pak? Ya, motor itu sebenarnya kalau Bapak motornya motor induksi, ya kan, robas. Apa itu robas, Pak? Tahan banting, Pak ya. Tapi walaupun tetap tahan banting, ya tetap di-maintain. Apa maintenance-nya? Yang pertama itu grease. Temennya greasing, oiling. Yang berikutnya adjusting. Nah, ini penting, mekanik. Karena motor itu kan bebannya mekanik, Pak. Motor itu listrik, bebannya mekanik. Maka ya harus di-adjusting. Yang keempat, cleaning. Yang kelima, setting. Dan yang keenam, spare part replacement. Ini sebenarnya pemeliharaan yang perlu dilakukan pada motor listrik. Bagaimana kita melakukan greasingnya, bagaimana kita melakukan settingnya, bagaimana kita melakukan adjustingnya, bagaimana kita melakukan cleaning, replacement spare part, setting, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalau kita lihat, gangguan yang terjadi pada motor listrik itu apa saja? Pak Saiful, dibaca, Pak. Gangguan motor listrik itu pertama beban lebih atau overload, itu beban melebihi kapasitas motor. Yang kedua rotor macet. Nah, motor bekerja dua pas, salah satu kabel power putus. Yang ketiga arus lebih akibat umur singkat, kegagalan isolasi. Penyebabnya adalah lembab pada winding dan luka pada winding karena gesekan. Nah, ini kebanyakan gangguan pada motor, Pak ya. Nah, masalah di motor tuh yang sering terjadi ini.
Yang pertama apa? Overload. Motor dibebani terlalu tinggi. Jadi beban, karena motor itu kan elektrik dibebani mekanik. Apa beban motor? Beban motor itu ya pompa, kompresor, konveyor, fan, blower, apalagi mesin-mesin ya, dan lain sebagainya. Itu beban-beban mekanik. Nah, maka dari itu di sini dibutuhkan perhitungan berapa beban mekaniknya, berapa nanti kapasitas motor yang harus mensuplai beban mekanik tadi. Kalau kita perhitungan di awal itu tidak tepat, maka motor akan menjadi over. Nah, yang kedua terkait dengan putaran rotor itu tidak sempurna. Ada faktor gesekan, ada faktor kotor, ada faktor over lubrication, dan lain sebagainya. Itu yang pertama, Pak ya. Nah, yang kedua adalah motor bekerja dua pas. Nah, ini motor pincang, Pak ya. Salah satu kabel powernya putus. Nah, ini salah satu gangguan ya. Nah, yang ketiga, arus gangguan, arus hubung singkat. Nah, kenapa terjadi hubung singkat? Bindingnya lembab. Atau terjadi tadi Pak, luka pada winding karena gesek. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya masalah. Nah, ini contoh ya. Contoh beberapa kerusakan pada motor listrik. Motor kapasitas 7,5 kW. Apa kerusakannya? Terbakar. Penyebabnya apa? Oh, seal oilnya bocor. Bagaimana perbaikannya? Ya kalau punya bengkel, bawa ke bengkel. Kalau enggak gimana? Bawa ke rekanan, Pak ya. Ini terbakar. Penyebabnya ini ya. Lembab. Kenapa lembab ini? Jarang operasi. Jadi motor-motor yang jarang operasi ini hati-hati, Pak. Biasanya motor untuk backup. Nah, ini pastikan nanti motornya harus dipasang apa, Pak? Dipasang apa? Apakah dilengkapi dengan heater atau tidak? Karena kalau tidak dilengkapi dengan heater, maka belitannya akan menyerap uap air. Kalau dites pakai PI, itu pasti hasilnya akan rendah. Bisa dipahami semuanya, Bapak-Bapak sekalian? Nah, yang berikutnya, motor bisa terbakar. Kenapa? Karena beban mekaniknya yang masalah. Mungkin valve-nya macet, itu beban mekaniknya. Atau bisa juga karena bearingnya pecah. Maka ini bisa menyebabkan terjadinya kerusakan pada motor listrik. Bisa dipahami Bapak sekalian? Nah, ini yang tadi ya, penyebab-penyebabnya. Kalau ini untuk motor-motor yang cukup besar nih ya. 95, 75, 55, 45. Apa kerusakannya? Apa penyebabnya? Bearing rusak, heaternya rusak, windingnya lembab. Kenapa dia terbakar? Kerja dua pas.
Kenapa kok kerja dua pas? Kabel powernya salah satunya putus. R atau S atau T. Nah, bagaimana pemeliharaan motor listrik? Salah satu parameter yang perlu kita perhatikan di dalam pemeliharaan motor listrik yaitu adalah temperatur. Temperatur apa? Temperatur belitan. Maka di sini perlu kita lakukan pengukuran temperatur belitan pada motor. Nah, di sini mestinya kita nanti ngerti tentang kelas isolasi, Pak ya. Karena kelas isolasi motor itu menurut standarnya IEC itu ada 4, yaitu kelas apa, Pak? A, B, F, dan H. Ini menurut IEC. Menurut NEMA ya, menurut NEMA. Kalau menurut IEC ada tambahan E dan Y. Jadi ini ada 6 terkait dengan kelas isolasi. Berapa temperatur maksimum kelas A? Kelas A 105, kelas B 130, kelas F 155, kelas H itu 108. Bisa dipahami, Pak ya? Nah, yang kedua, pengamatan temperatur bisa kita lakukan pada saat motor tidak beroperasi. Maka kita perhatikan di sini ya, apakah temperatur itu terjaga di temperatur ruangan atau tidak di situ. Pada saat di sini mati. Nanti dilakukan pemeriksaan heater atau pemanas pada motor. Ini terkait dengan pemeriksaan. Yang berikutnya pemeriksaan arus motor. Apakah motor itu bekerja sesuai dengan ratingnya atau tidak? Ini arusnya berapa? Nah, kita lakukan pemeriksaan di MCC di situ. Kita ukur arusnya. Kita ukur arus antar fase. Apakah perbedaannya itu besar atau tidak? Idealnya ini seimbang. Yang berikutnya kita ukur tegangan motornya, apakah tegangannya seimbang atau tidak. Kenapa? Karena ketidakseimbangan tegangan dan ketidakseimbangan arus itu nanti akan menyebabkan pengaruh pada motor. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak sekalian? Nah, yang berikutnya adalah pengamatan temperatur pada bearing. Maka di sini kita harus jaga temperatur bearing ya dalam batas normal sesuai dengan pelumasan bearing. Berapa maksimumnya yang diperbolehkan? Termasuk nanti kita menjaga level minyak atau grease pada bearingnya. Kita jaga level pelumas atau grease pada level yang normal. Nah, ini penting ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan ini ya. Nah, pengecekannya bisa kita lakukan secara visual ya dengan kita melakukan pemeriksaan langsung apakah ada misalkan di sini motornya ya kita cek secara visual apakah ada gejala-gejala yang mencurigakan, apakah ada yang kendor, apa ada yang kotor, apakah ada yang terkelupas, apakah ada ceceran oli di situ, ada yang membahayakan di situ, nah kita cek. Nah, ini adalah contoh misalkan kita melakukan pemeriksaan secara visual, termasuk lingkungan yang ada di instalasi motor. Nah, pastikan lingkungannya baik. Kadang-kadang motor listrik itu kan instalasinya kan
Kadang-kadang ada yang baik, kadang ada yang lembab, kadang-kadang ada yang kotor, kadang-kadang ada yang ya ini terkait dengan instalasi motor. Nah, berikutnya adalah inspeksi visual bisa kita lakukan dengan memeriksa kondisi dari bearingnya, rumah bearing. Kalau memang sudah tidak layak ya kita ganti. Karena bearing itu nanti akan mempengaruhi dari putaran motor. Supaya motor berputar pada porosnya. Nah, kalau perlu, apakah perlu dilakukan penggantian minyak atau pelumas dari bearing tadi? Ya, karena motor listrik itu kan tidak membutuhkan ini ya, oli, tapi di bearingnya itu yang butuh. Grease-nya itu yang butuhkan ya bearing. Kalau motor listriknya ya tidak usah dikasih bearing, nggak usah dikasih grease, nggak usah dikasih oli. Kalau dikasih oli malah bahaya Pak ya. Nah, yang berikutnya pemeriksaan winding stator dan winding motor. Nah, ini dicek apakah ada yang luka, apakah apa namanya ada shorten apa tidak, ya, apakah ada yang belitanya itu bermasalah. Berikutnya ya pembersihan frame, ya, air duct, stator dan rotor dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan grease, ya pastikan grease itu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Standarnya pakai apa? Standarnya pakai NLGI, National Lubricating Grease Institute. Nah, di sini ada penomorannya di sini. Karena sifat grease itu ada yang sangat cair dan ada yang sangat apa Pak? Solid, extremely solid. Penggunaan grease yang tidak standar ini bisa menimbulkan masalah pada putaran motor. Termasuk nanti untuk regreasing ya menggunakan pompanya ya satu saja, jangan dicampur-campur Pak ya. Kadang digunakan grease ukuran sekian, kadang sekian, nanti nggak bisa apa namanya sempurna di situ. Nanti akan terkontaminasi. Nah, ini contoh kasus ya motor yang mengalami overgreasing. Maka akan terjadi kontaminasi. Karena grease dan lubrication oil itu mudah terkontaminasi dengan apa? Dengan air, dengan kotoran, dengan fiber, dengan sealant, dan lain sebagainya. Nah, apabila grease ini terkontaminasi, maka kemampuan apa namanya grease-nya ini akan menurun. Sehingga nanti umur pakainya akan lebih pendek. Nah, ini beberapa contoh overgreasing ya. Akibatnya apa kalau overgreasing? Ngerembet kemana Pak? Ke windingnya. Nah, ini yang sering terjadi ya. Kadang-kadang kita kalau melakukan lubrikasi ya, ya pokoknya terlalu banyak ya. Karena kalau nggak banyak, karena nggak marem Pak ya. Nah, ini harus disesuaikan. Berapa sih? Jangan juga sampai seperti kekurangan grease. Sampai kering seperti ini. Ini kalau kering pecah Pak ya. Maka bisa terjadi overheating.
Bisa sebaliknya, overheating menyebabkan grease mengalami panas, menguap, ya, habis. Nah, karena kalau udah habis perputarannya nggak ada grease, menjadi panas lagi. Nah, kalau nanti terjadi ini, nanti akan muncul powder di sini, grease-nya itu. Maka kita harus pastikan terkait dengan masalah regression. Nah, ini terkait dengan waktu regressing motor. Ini menurut rekomendasi dari EPRI. Apa itu EPRI? EPRI itu adalah Electric Power Research Institute. Nah, disesuaikan dengan ini. Apakah motornya itu continuous running? Apakah dia intermittent? Apakah standby atau layar? Apakah open phase, single shielded atau double shielded, ya? Apakah dia double seal bearing, ya? Apakah dia bukan? Apakah RPM motornya itu tinggi atau rendah? Kan masing-masing beda. Termasuk terkait dengan daya motor, konfigurasi beban, dan temperatur ambeien. Ini nanti disesuaikan. Nah, biasanya ngikuti apa? Ngikuti manual. Nah, berikutnya kita melakukan inspeksi manual, ya, bisa kita lakukan. Apa saja yang perlu kita inspeksi manual? Ini tergantung dari motornya, ya, apakah kecil atau kan besar. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, terkait dengan tipe-tipe troubleshooting yang ada pada motor. Ini jenis fault yang terjadi, ini penyebabnya apa, ini aksi yang perlu kita lakukan. Contoh misalkan, kenapa motor itu gagal start? Ya nanti dicek. Kenapa kok gagal start? Kita cek dulu. Apakah tegangannya itu normal atau tidak? Kemungkinan motor nggak bisa start. Kenapa? Karena tegangannya terlalu drop. Maka kita cek dulu sumber tegangan kita. Yang kedua, kenapa kok motor gagal di start? Apakah rotornya ada abnormal atau tidak? Nah, kita cek di sini. Apakah konduktor pada rotor ada yang putus atau patah? Yang ketiga, kita cek apakah rotor menyentuh stator. Maka kita periksa. Kita putar manual ini, motornya mau muter atau tidak. Wah, kalau rotornya nyentuh stator, ya diputar manual nggak bisa. Yang ketiga, apakah bearingnya normal atau tidak? Kalau bearingnya ini ya perlu kita ganti, kita lepas. Yang berikutnya, apakah bebannya overload atau tidak? Jangan-jangan nggak bisa start karena overload. Ya kita cek dulu, bebannya kita kurangi. Bisa dipahami ya Pak ya? Nah yang berikutnya apa di sini ya? Akselerasi terlalu lama, putaran terbalik. Ya nanti kalau putaran terbalik ya gampang aja. Penyebabnya apa nih? Kok putaran terbalik nih? Biasanya kalau putaran terbalik, penyebabnya dua fase tertukar. Harusnya RST balik. Bukan RST tapi SRT. Ya kan? Nah, itu akan menyebabkan putaran motor kebalik. Atau TSR. Sehingga solusinya gimana? Ya kan? Ya dicek aja urutan fasenya udah bener belum. Kalau sudah bener ya nanti tinggal, kalau belum bener ya nanti tinggal disesuaikan. Nah, ini yang terkait dengan troubleshooting, terkait dengan masalah. Berikutnya misalkan motor overheating. Kok motornya panas berlebih? Apa penyebabnya?
Nah, kita cek satu persatu, Pak ya. Apakah bebannya overload, ya kan? Oh iya, ternyata overload, ya kurangi saja. Apakah terjadi overcurrent karena drop tegangan? Caranya kita cek secara putar manual. Apakah ada rugi-rugi inti karena tegangan over voltage? Apakah salah satu fasenya itu putus atau koneksinya terbalik ya, atau koneksinya kendor di sini? Maka kita lakukan pengecekan. Apakah ada belitan yang short ke ground? Jadi panas ya. Tadi yang ditanyakan itu juga sama ya. Shorten ya bisa menimbulkan panas. Apakah ventilasinya tersumbat sehingga motor itu panas? Yang berikutnya ada noise. Nah, noise nanti dicek di sini. Penyebabnya apa? Nah, aksi perbaikannya nanti seperti apa? Apalagi penyakit di motor. Ini misalkan bearing overheating. Nah, kita cek ya penyebabnya di sini. Apakah bearingnya itu dalam kondisi normal atau tidak dicek. Kalau dalam kondisi yang tidak normal ya ganti aja ya. Yang kedua, apakah grease-nya tidak sesuai? Jangan-jangan grease-nya beda ya. Atau apakah grease-nya kurang atau berlebih? Atau nanti dicek tension belt-nya atau gear bed-nya ya, atau shaft deflection, atau apakah ada vibrasi atau tidak. Nah, kalau ini ada ya nanti dilakukan aksi-aksi untuk melakukan. Yang kelima, kalau motor terjadi vibrasi, apa yang perlu kita lakukan? Ya kita cari dulu sumber vibrasinya apa. Sumber vibrasi bisa berasal dari mekanik, bisa berasal dari elektrik, Pak ya. Kalau yang mekanik apa? Contohnya tidak center, tidak align. Koplingnya tidak unbalance. Kalau yang dari elektrik apa? Bebannya tidak seimbang, atau single phase ya, atau unbalance, atau pondasi motornya yang tidak normal. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan Bapak sekalian. Sudah jelas? Izin Pak, mau tanya boleh Pak? Boleh. Ya, Monggo, Pak. ya. Ini terkait dalam beban mekanik nih Pak, Ya, motor. Iya. Jadi kadang-kadang kan yang sering terabaikan itu masalah torsi Pak. Untuk kadang-kadang di sistem kan ada penambahan sistem, tapi penggantian motornya tetap acuannya yang lama gitu loh Pak, gitu loh. Nah gitu. gimana Bapak penggantian sistemnya? Katakanlah ada penambahan sistem gitu kan, otomatis kapasitas torsi atau pompa itu kan naik gitu ya Pak ya. Betul, Jadi betul. Jadi kadang-kadang yang sering terabaikan sama kita tuh adalah di antara torsi pompa dengan motor ini, Pak. Ah, gitu, Pak. Ah, gitu. Ya, jadi kalau beban mekaniknya naik, mestinya nanti disesuaikan motornya, Pak. Kalau tidak nanti ya overload tadi, Pak. Ya, Iya, jadi untuk perhitungan torsi pompa dengan motor ini, mohon arahnya, Pak. Boleh, Pak? ya kalau saya perhitungan detailnya ini, Pak ya. Apa namanya? Yang penting itu motor itu yang paling penting. Bapak nanti bisa lihat detailnya di video saya, judulnya service factor, Pak ya. Servis faktor ya, Pak ya? Iya, service factor. Ini saya tunjukkan PPT-nya dulu sebentar. Iya, iya. Saya carikan. Itu sudah saya bahas, Pak. Itu di service faktornya ya. Di motor listrik, service faktor mana ini? Nah, ini nih service faktor.
Nah, kalau Bapak ingin lebih jelasnya nanti dilihat videonya, Pak ya. Baik, Pak. Siap, Pak. Nah, ini judulnya begini, Pak ya. Oh, Cara mudah memahami konsep service faktor ya, motor induksi. Ya, ini sudah saya jelaskan. Contohnya seperti ini. Ini ada perhitungannya nih ya. Nah, ini ada contoh-contohnya. Motor sekian itu artinya apa ya? iya. Mm. Ada termasuk nanti ada ininya juga ini, ada contoh-contohnya. Ini contoh bebannya ini. Kalau Nah, misalkan di sini Pak ya, motor 10 HP, berapa HP beban yang boleh dihubungkan pada motor? iya, Motor iya. 10 HP itu termasuk motor yang kurang dari 30 HP. Berarti beban yang boleh dipasang pada motor tersebut adalah 10 HP. Ini ya dengan dibagi dengan 125 maka sama dengan 8 HP. Ini yang harus harus paham, Pak. Kalau Iya, nggak iya. paham nanti repot itu ya. Nah, ini semua ada di sini, Pak ya. Ini sudah saya bahas di video channel YouTube. Cara nyarinya ngerti ya? Tahu, Pak. Iya, Pak. Di channel YouTube Bapak. Ya, siap, Pak. Makasih, Ya, Pak. Makasih, Pak. oke sama-sama. Nggak usah dijelaskan, udah ada kok ya. Ini kalau jelaskan panjang Jangan, lebar sampai jam 6 nanti Pak. Ya, dah? betul, Pak. Di Nah, YouTube-nya berarti jangan lupa like, share, gitu Pak ya. ya monggo Bapak. Kalau mau like, mau share, Subscribe, boleh. gitu, Pak ya. Ya, dah? Nggak masalah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup? Itu Pak ya, terkait dengan masalah pertanyaan tadi, yaitu tentang apa? Perhitungan beban motor. Kita lanjut ya. Ini masih banyak ini kelihatannya nih ya. Nah, tadi ini uji-uji Pak ya. Uji-uji itu yang perlu dilakukan apa ya? Kalau diuji itu yang perlu dilakukan ada banyak. Nah, ini sudah saya buatkan tabel Pak. Tabelnya sudah dibuatkan. Bapak-bapak tinggal apa Pak? Apa yang mau diuji? Generator, apakah motor, apakah trafo, apakah feeder, ataukah instalasi tegangan rendah atau baterai. Bisa dipahami semuanya? Nah, ini uji-ujinya. Nah, besok yang dipraktekkan apa, Pak? Yang dipraktekkan nomor satu. Apa nomor satu ini, Pak Purnadi? Nomor satu apa, Pak? Dibaca, Pak. Isolation registry, isolation resistansi, Pak, Ya. Untuk apa fungsi pengujiannya? untuk mengetahui tahanan isolasi pada untuk mengetahui ya, isolasi itu eh, isolasinya apa nah? Untuk mengetahui berapa tahanan isolasi. Untuk Ini bisa mengetahui tahanan diukur isolasi pada tegangan rendah sampai sampai dengan menengah. menengah. Ya. Ini bisa diukur di generator, bisa. Motor juga bisa. Trafo bisa. Feeder tegangan menengah bisa. Instalasi tegangan rendah juga bisa. Nah, mengukurnya jangan lupa Pak, pada kondisi apa Pak? Off, Off, Pak. offline. Jangan online Offline, Pak. diukur pakai meger Pak ya. Meledak, Nanti, Pak. ah? Nah, Mekernya meledak. nah, nyumbang nanti ke Amerika nanti Pak. Lumayan, nyumbang 10 juta Pak ya. Ini kadang-kadang kalau teknisi yang masih baru kan, belum pernah ngecek maker, ya kan? Ngecek maker dalam posisi online. Ya langsung gimana Pak? Pak Pur? Jadi besok kalau praktek, pastikan Pak ya, ngecek maker dalam posisi offline. Yang kedua nanti dipraktekkan, apa ini Pak Peter Tarigan? PI, Polarization Index Test dan DAR Test. Fungsi pengujian offline,
Untuk mengetahui kondisi winding, lembab, moist, water drift, dan kontaminasi, pengujian untuk genset motor trafo, Pak. Ya, jadi polaritas indeks dan dar itu desorption ratio, ya, itu hanya ditujukan pada peralatan yang punya belitan, Pak ya. Kalau kabel nggak usah diukur pakai PI, Pak ya. Kabel cukup meger saja cukup, ya. Nggak usah pakai PI dan dar. Tapi kalau trafo, kalau motor listrik, kalau generator, baik rotor maupun stator, itu diukur PI dan dar. Paham ya Pak ya? Nomor 3 nggak usah dipraktekkan bahaya ini. Ada yang pernah ngukur hypot, Pak? Hypot termasuk uji merusak. Jadi kalau diuji pakai hypot ya, kalau yang jelek ya langsung rusak, tembus ya. Maka hypot itu hanya untuk mengukur komponen-komponen baru. Biasanya dilakukan pengukuran di mana hypot? Itu dilakukan di factory acceptance test atau site acceptance test. Masih garansi. Pokoknya kalau diuji tembus, ya garansi ganti baru, Pak ya. Paham, Pak, ini, Pak? Yang nomor 4 tidak usah diukur, tangan delta. Nomor 5, partial discharge. Ini online, bukan offline. Nih. Partial discharge bisa offline, bisa online. Ya, partial bisa tadi 2. Ya. Nomor 6 dipraktekkan. Resistance test. Micro ohm test tidak usah dipraktekkan, circuit breaker test tidak usah, protective load tidak usah. Nomor 10 nanti dipraktekkan. Tergantung nanti yang dampingi bapak-bapaknya. Kalau yang dampingi saya tak tes kan banyak aja, ya, biar paham lah. Karena kalau belum pernah nanti repot ini kan. Ya tergantung punya alatnya atau tidak. Ya, kalau tempat saya kan ada, Pak ya. Kalau ada ya kita praktekkan. Nah, ini ada tes-tes yang lain. Nanti dibaca sendiri, Pak ya. Kalau yang motor, generator, ini pakai ini biasanya. Electric current signature test. Atau motor circuit analysis. Ini yang banyak, yang untuk prediktif ya. Dalam kondisi online. Jadi ada yang online, ada yang... Ya. Terus tadi ada yang sudah kita bahas, ini trafo semua ini, trafo. Nah ini mulai 22 sampai ini. Ini trafo, TTR, DGA, BDV, oil purification. Terus nanti ada uji kualitas oilnya, ada uji furan tadi untuk kertasnya di sini. Apakah kertasnya itu mengalami penurunan atau tidak ya? Tadi yang panas tadi Pak ya, dicek. Terus nanti ada uji korosif sulfurnya. Apa ini karena kalau ada sulfur itu nanti kertasnya bisa rusak ya. Termasuk nanti SFRA pergeseran inti dan belitan ya. Ini nanti juga bisa bergeser. Nah, termasuk nanti ini ya. Nah, untuk tes-tesnya seperti ini Pak ya. Ini untuk maker tesnya seperti ini ya. Alatnya bisa mereknya Kyoritsu, bisa pakai merek maker, bisa pakai merek lokal ya. Ada banyak alatnya. Yang merek lokal itu merek apa? Lupa saya. Kalau tempatnya Pak Diki pakainya apa Pak? Maker atau Yoritsu, Pak. Kyoritsu yang kanan ini. Yoritsu. Ya, Kyoritsu.
Lumayan, Pak ya. Kalau yang agak mahal ya maker, ya lah, menang nama. Kalau PI apa? PI itu adalah ini ya. R 10 menit dibagi R 1 menit. Kalau ini kan nanti 1 menit, Pak ya. Ngetesnya 1 menit. Jangan kurang, jangan lebih. Tapi kalau PI 10 menit dibagi 1 menit. Kalau DAR 60 detik atau 1 menit dibagi 30 detik. Paham Pak ini Pak? Tapi kalau Bapak alatnya sudah punya yang seperti ini ya ini otomatis Pak ya. Nggak usah di ini Pak. Ini alatnya otomatis. Sudah ada kan? Bapak nanti tinggal pencet pilih aja PI atau DAR di sini. Tes nanti dia nanti akan menghitung sendiri. Seperti ini nanti dia akan melakukan countdown ya. Ya akan melakukan countdown, menghitung mundur di sini. Nanti kalau udah selesai ketemu, ketemu nilai PI-nya sekian. Paham, Pak? Oh, ini salah nih, bukan ini. Ini harusnya 1,2. 1,2 jelek, Pak ya. Standarnya pakai ini, Pak. Nah, standarnya ini. Pakai IEEE 43, yang lama pakai tahun 2000, yang baru tahun 2000. Masih sama, Pak. Kalau nanti kurang dari 1 masuk kategori dangerous, kalau 1,4 poor, kalau satu ini questionable, 2 sampai ini fair, good, excellent. Dalam praktek biasanya minimal berapa? 2,0. Kalau kurang dari 2,0 gimana? Ya dilakukan apa? Pengeringan. Ya. Pengeringannya pakai apa? Ya. Macam-macam. Ada yang pakai lampu, ada yang pakai pemanas heater, tapi suhunya bisa dikontrol, Pak ya. Jangan terlalu panas. Kalau terlalu panas nanti belitanya malah lalat. Nah, ini untuk darnya di sini, Pak ya. Ini dar. Kalau PI rendah, artinya belitan itu sudah menyerap uap air. Maka dari itu biasanya kalau motor-motor jarang dipakai, kalau dijalankan sering terbakar. Kenapa kok terbakar? Karena dia lembab. Belitanya nyerap uap air. Begitu di running langsung des. Ya kan? Nah ini penyebabnya di situ. Nah ini yang namanya high pot. Nggak perlu saya jelaskan high pot ya Pak ya. Ini standarnya ya, ada banyak. Nanti Bapak bisa pelajari sendiri ya untuk high pot. Nah, yang berikutnya apa? Ini infrared termografi. Infrared termografi seperti ini, Pak ya. Ini FLIR ya. Ini yang infrared termografi. Mereknya ada banyak ya. Nah, infrared termografi nanti untuk apa contohnya? Gini, Pak. Nah, ini Pak ya. Ini kalau infrared termografi yang kita ukur di panel listrik. Ini di panel listrik kalau kita ukur seperti ini. Apa yang perlu diukur? Panel listrik ya, motor control center. Biasanya magnetic kontaktor sering rusak. Kenapa? Ya biasanya kotor, kendor, karatan di situ di kontaknya Pak ya. Maka panas, kalau dinyalakan terus ya terbakar. Supaya awet gimana? Ya ditembak aja pakai ini. Kalau nanti suhunya berlebih ya tinggal kencengin, kotornya dibersihin, awet Pak. Bisa dipahami Pak ini Pak. Ini dulu sebelum muncul ini, ya kan? Ini banyak teknisi-teknisi ngeluh ke saya. Pak, magnetic kontaktor kita kok sering jebol, kenapa Pak ya? Saya sarankan beli ini ya. Ah, yang murah-murah saja, jangan yang mahal. Kalau yang ini mahal Pak ya. Kalau yang murah-murah kan ada ya sekarang ya. Tapi jangan beli yang untuk COVID-19 Pak ya.
Kalau COVID-19 itu maksimal berapa itu? 30 berapa sampai 40 Pak suhunya. Jadi kalau nembak yang di atas 40 gimana? Langsung error. Kalau error gimana? Dilepas baterainya, pasang lagi normal lagi Pak ya. Karena untuk COVID itu suhunya hanya bisa baca 30 sampai 4. Nah, kalau kita baca yang gini ya langsung jebol. Nah, ini sampai berapa Pak suhunya Pak ini? Ini kalau kita lihat pakai visual seperti ini Pak. Kadang-kadang nggak ada masalah Pak ya. Tapi begitu kita tembak pakai infrared ya kan? Wow, ternyata ada masalah di sini. Dari sini nanti bisa dianalisis penyebabnya apa di sini. Nah, ini penyebabnya bisa kita analisis. Jadi infrared termografi bisa kita aplikasikan di banyak tempat. Nah, alhamdulillah sekarang ya apa namanya teman-teman yang sudah bisa mengoperasikan ini ya, magnetic kontaktor jarang masalah ya. Panel-panel jarang terjadi short ya. Karena kalau udah ditembak pakai ini nilainya udah kayak gini, ini yang merah-merah ini kan yang curigai Pak ya. Oh, berarti bagian sini yang merah-merah ini. Ini kenapa nih merah tajam seperti ini? Ya, merah-merah seperti ini. Biasanya kenapa begitu dibuka almarinya? Ya kotor Pak ya. Kotor, kendor koneksinya. Kadang memang alatnya udah minta diganti, sudah jelek ya diganti aja. Begitu diganti normal kembali. Maka dengan adanya predictive maintenance seperti ini ya, breakdown itu dapat kita minimize. Ini alhamdulillah nih ya. Saya ngisi training seperti ini sejak tahun 2000-an Pak ya. Tahun 2003 ya sampai sekarang. Ini alhamdulillah. Teman-teman di industri ya dengan adanya ilmu-ilmu ini ya, ini trouble-trouble makin berkurang. Nah, ini udah diterapkan nih ya, mulai dari BUMN ya, ini udah sering ketemu. Alhamdulillah dengan adanya tip-tip seperti ini bisa kita kurangi. Dulu kacau Pak ya, sering rusak. Oke ya Pak ya. Nah, yang berikutnya partial discharge. Partial discharge untuk apa? Ini partial discharge alatnya seperti ini. Ya, ini untuk prediktif juga ya. Nah, ini partial discharge ini kalau kita ukur di misalkan di trafo ya. Ya. Nah, yang sekarang gimana trennya? Trennya sekarang pakai integrated online monitoring. Ini trennya sekarang seperti ini Pak ya. Jadi kalau melakukan pengukuran tidak usah datang ke lokasi Pak. Kita cukup di mana Pak? Control room aja kan. Monitor di situ. Nah, contoh misalkan produknya Schneider ya. Ini produknya Schneider. Kita tinggal pasang saja nanti Pak ya. Masangnya gimana? Nah, seperti ini Pak. Ini semua equipment kita pasang di sini untuk melakukan apa? Online monitoring. Mulai dari mana? Mulai dari ya eh, medium voltage. Ini kita lihat ini medium voltage-nya di sini. Ini bisa kita ukur sini. Nanti bisa kita akses dari mana? Dari komputer bisa, dari mana Pak? Ini Pak, HP Bapak-bapak sekalian bisa. Low voltage-nya, final distribution-nya, nanti bisa dicek. Nah, nanti kita bisa analisis ya, kualitas listriknya nanti seperti apa, ini bisa kita tulis ya. Contohnya begini, Pak. Kalau produknya Schneider misalkan namanya ini, Pak ya, Power Monitoring Expert. Nah, ini contohnya di sini. Ini bisa kita akses di tempat kita. Ini di sisi LV Smart Panelnya ya. Nah, nanti di parameternya ini bisa dicek nih.
semua parameter yang kita tanamkan di sana bisa dicek dari mana? Dari komputer, dari HP bisa Pak. Asalkan Bapak terhubung ke internet Pak ya. IoT ya. Nah, Bapak kalau mau nyoba di sini ya, kalau mau nyoba di sini. Ini kalau mau nyoba pakai, nah ini Pak ya. Ini Bapak di halaman akhir-akhir udah saya sertakan ini Pak, demonya Pak ya. Ada yang mau nyoba di sini? Ini linknya di copy, diklik di browser Pak ya. Nanti kalau butuh username, Bapak pakai demo, passwordnya pakai demo. Bisa difahami semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Ini untuk online monitoring. Ya. Jadi dengan adanya sistem ini, kita bisa melakukan monitoring dengan mudah. Pemeriksaannya mau ngecek mana aja di sistem kita ya mudah ya. Nah kita kondisi apa di sini bisa kita cek. Ini electric healthy-nya bisa kita cek di sini. Oh ini itu pembebanannya berapa persen, ini sekian ya. Suhunya nanti berapa, ini bisa dicek semua Pak. Arusnya berapa ya di sistem kita gitu ya. Ini yang ada di LV panelnya, tegangan ininya berapa, apakah seimbang atau tidak. Jadi nggak usah datang ke panel kita lihat, nggak usah. Kita tinggal lihat dari sini. Nah nanti Bapak juga bisa praktek di situ ya. Harmoniknya berapa nanti bisa dicek semua Pak ini. Paham ya? Ini untuk KV totalnya berapa, KVA totalnya berapa, power faktornya berapa, frekuensinya berapa, tegangan masing-masing fase berapa, tegangan phase to netralnya berapa, ini bisa dilihat Pak ya. Apakah dia seimbang atau tidak. Termasuk arusnya, semua bisa dilihat. Bisa dipahami ini semuanya? Semua peralatan Pak ya. Kapasitor bank itu bisa juga apakah ini on atau tidak ya. Semuanya bisa dilihat. Termasuk nanti untuk sebuah kawasan itu bisa kita cek. Termasuk temperaturnya di sini. Ini bisa kita cek. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Izin Pak. Ya, monggo Pak Michael. Iya, ini saya kemarin ada ini. Saya mau nanya sih, ada nggak sekarang Pak ya untuk kita bilang teknologi ya untuk ngecek titik di mana kabel grounding itu short Pak ya. Kemarin kan pernah saya kejadian ada kabel kita, Hmm, kabel bawah tanah hmm, itu dia short deh Pak. Nah ya, itu ada nggak ya teknologinya Pak ya? ada Pak. Hmm? Ada. Apa ya? Namanya fault locator. Namanya Oke. fault locator. Ya. Jadi nanti dengan adanya fault locator itu produknya Megger juga Pak. Ya. Kabel fault locator. Ya. Tapi harganya cukup mahal, Pak. Oh gitu. Berarti kalau pakai kabel detektor belum Pak ya? Bisa Pak ya? Ini Pak, kabel Ford locator tuh kayak gini nih. Nah, Art Ford locator ya. Kabel Ford locator ini ya, bentuknya seperti ini. Nah, Bapak mau cari yang berapa ini ya? Yang berapa kafe, Pak? Cuma, Berapa kafe, Pak? cuman berapa ya? Cuman 100 ampere sini ya Pak. Oh, kabelnya tegangan rendah. Iya, tegangan rendah Pak. Oh, yang tegangan Dari rendah pakai yang tegangan rendah. Kalau tegangan rendah nggak terlalu mahal, Pak. Ya, hmm. yang ini, Pak. Art Ford locator. Pakai ini. Nanti di sini Pak ya, linknya di sini, maker.com ini. Ini nanti saya kopikan. Hmm. Aduh, ini saya kopikan, saya kirim di chat ya. Oke, siap. Saya kirim di chat. Ini pakai ini bisa, ya. Hmm. Nah ini sudah saya kirimkan, Bapak ini tinggal diklik aja linknya, ya. Oke, siap. Paham semuanya? Pakai alatnya ini, ya.
Tinggal nanti di ini aja. Di harganya ada nggak ya di sini ya? Oh, nggak ada di sini harganya. Ini untuk mengetahui fault locator. Part fault locator. Nah ini Pak. Ini tegangannya 660 sampai dengan sekian. Ya, nanti ini. Alatnya seperti ini. Ini data sheet-nya bisa dilihat ya di sini ya. Ini data sheet-nya bisa di-download. Nah ini nih. Geolux GL661 atau Geolux GL600-an. Nanti di-download, dibaca di sini. Bisa dipahami, Pak? Iya, Pak, siap. Ya, ini teknik yang lebih mudah, Pak. Ya, kalau mau cara yang konvensional ya trial and error, Pak. Kalau trial and error gampang, Pak, ya kan? Bapak kasih aja tegangan lebih tinggi aja kan nanti putus tuh. Panjang kabelnya berapa itu? Sekitar 110 meter sih kemarin. Kalau 110 meteran kedengaran, Pak. Kalau duet itu kan kedengaran. Ini jeburnya di mana kan? Nah, tinggal dicek sih. Oh Pakai gitu. pakai high-pot ya, tegangan yang lebih tinggi di situ. Nanti kan begitu di high-pot dia jebol ya. Nah, tinggal nanti jebolnya di situ bisa dilakukan perbaikan ya. Demikian Pak Michael ya. Tapi kalau pengen lebih enak ya pakai itu tadi, fault locator ya. Jadi nanti perkiraannya itu biasanya melesetnya nggak begitu jauh. Kan tidak bisa tepat. Tapi biasanya nggak sampai jauh gitu ya. Yang trouble itu di titik mana ya. Oke. Demikian ya. Ada yang lain mau ditanyakan? Cukup hari ini? Izin tanya Pak Anies. Ya, monggo Pak Marwan. Ini terkait pemeriksaan suhu tadi Pak menggunakan Infrared, ya, termografi infrared demografi atau tadi. termograf, termogan. Infrared demografi tadi. Nah, apakah ada standarnya Pak untuk kenaikan suhu pada komponen misalkan kita ngecek di panel gitu ya Pak ya. Jadi untuk suhu di komponen panel kan untuk suhu normalnya kan biasanya beda-beda ya Pak ya. Ya, Misalkan betul. kayak timer terus kontaktor kayak gitu ya. Nah itu apakah ada standarnya misalkan di buil atau di Permenaker gitu ya? Kalau untuk instalasi listrik standarnya standar pastinya nggak ada, tapi biasanya itu masuknya rule of thumb Pak ya. Rule of thumb biasanya itu sekitar 50. Kalau standar suhu ambien kan 40. Kalau untuk instalasi listrik itu 50. Nah, biasanya batas atasnya 60. Kalau di atas itu sudah mulai ada pendingin, Pak. Trafo biasanya kalau sudah di atas itu nanti ada pendingin kerja. Ya. Motor juga sama. Ya. Motor itu nanti pada waktu dia ada panas berlebih, nanti ada yang pendinginnya pakai udara, ada yang pendinginnya nanti ditambah. Panel itu tegangan rendah, suhu ambayanya 40. Suhu kerjanya sampai 50. Nah, kalau infrared itu yang dihitung bukan suhunya, tetapi perbedaan suhu. Paham nggak ini, Pak? Jadi yang dihitung itu perbedaan suhunya ini, Pak. Nah, seperti ini, Pak. Nah, Kenaikannya ya. bukan kenaikan, tapi diferensial temperaturnya, Pak. Jadi perbedaan suhu dengan sekitarnya, Pak. Paham nggak ini, Pak? Jadi seperti Ya, ini Pak, ya. nih, ya. Kalau kita yang di sini tadi yang ada suhu, di sini. Ini suhu normalnya kan di sini nih 50 kan. Paham nih, Pak? Nah, maka yang dihitung sebenarnya adalah ini suhu yang paling kecil kan, Pak, ya kan? Suhu yang lain berapa? Ini 74. Berarti di sini ada perbedaan suhu delta T-nya. Ini di sini ada perbedaan suhu delta T. Nah, delta T inilah yang distandarkan. Masuk di sini kategorinya tadi. Apakah masuk dalam kategori normal atau rendah atau menengah
atau tinggi atau kritikal. Ini yang digunakan sebagai apa? Referensi. Bisa dipahami, Pak? Jadi bukan suhunya ya. Nah, suhunya nanti Bapak nyari yang suhu referensi di situ yang terendahnya di mana. Ya. Nah, itu yang dijadikan sebagai referensi. Nah, yang diukur nanti perbedaan suhunya tadi. Perbedaan suhu yang masih diperbolehkan berapa ya? Perbedaan suhu tergantung dari kelas isolasinya, Pak. Itu tadi yang saya jelaskan namanya apa? Namanya adalah hotspot. Hotspot itu kalau kelas A itu rekomendasinya 5 derajat. Kalau kelas B 10 derajat. Kalau kelas F, kelas H itu 15 derajat. Nah, di situ nanti ada toleransi. Berapa sih nanti toleransinya di situ ya? Perbedaan suhu itu berapa? Nah, semakin besar perbedaan suhunya, itu masuk dalam kategori tadi kritikal. Kalau di atas 40 derajat itu sudah kritikal. Kalau 20 sampai 40 masuk tinggi. 11 sampai 20 masuk menengah, 5 sampai 10 masuk rendah, kurang dari 5 itu masuk dalam kondisi normal. Bisa difahami, Pak? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini hari terakhir dengan saya, Pak, ya. Senin sudah ujian ya, Pak, ya? Ujiannya kapan, Mbak? Nada. Besok Senin masih ada materi, Pak. Ini Oh, tentang masih ada materi. undang-undang regulasi. Nah, Kemudian regulasi undang-undang. ujiannya Senin depan. Oh, Selasa Senin depan. Selasa depan. Berarti Mm-mm. terakhir ya, Prakteknya Senin ya. hari Sabtu. Prakteknya hari Sabtu. Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup? Hari Jumat nih ya. Bonus, Mbak. Mm-mm. Oke ya, saya kira cukup ya Bapak-Bapak sekalian. Semoga apa yang kita bahas itu bermanfaat bagi semuanya ya. Mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya ya. Insya Allah kita bisa bertemu lagi kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesempatan yang lain, baik secara online maupun offline ya. Saya kira itu Mbak Nada ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ali sudah menemani kita jalan 2 minggu ini ya Pak ya. Semoga yang sudah disampaikan dan kita pelajari bersama dapat menjadi pedoman Bapak-Bapak ya. Gitu. Oke. Kita akhiri dulu kegiatan kita dengan doa. Berdoa disilakan. Terima kasih, selamat sore dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih banyak Pak Ali ya. Sampai Terima jumpa kasih besok Pak. Senin. Terima kasih banyak Pak Ali. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih banyak Pak Ali, Mbak Nada. Iya. Ya. Saya mohon izin live ya. Monggo Pak.